Dua dari tiga pemain keturunan baru akan dibawa Indra Sapri bela timnas U20 Indonesia ke Korea Selatan. Jangan bully Arkan kakak, lebih baik bully saya saja. Itu yang diungkapkan Indra Sapri. Dapat restu sang ibu, Matthew Weker mantap bersama timnas U17 Indonesia dan siap gabung TC di Bali. Senangnya media Vietnam setelah tahu Sinteyong bawa skuad SEA Games 2023. PSSI yakin menang di sidang CAS pada 15 Agustus 2024. Dua dari tiga pemain keturunan baru akan dibawa Indra Sapri bela timnas U20 Indonesia ke Korea Selatan. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Sapri, memastikan bahwa ia akan membawa dua pemain keturunan baru untuk memperkuat Garuda Muda ke Korea Selatan. Meski begitu, Indra Sapri enggan menyebutkan dua nama pemain tersebut. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan akan menjalani turnamen bertajuk Seoul on Ice U19 2024. Turnamen itu digelar di Stadion Seoul Mokdong atau Seoul, Korea pada 28 Agustus sampai 1 September 2024. Selain timnas Indonesia, turnamen itu juga diikuti oleh Argentina, Thailand, dan tuan rumah Korea Selatan. Timnas U20 Indonesia akan melawan Argentina pada 28 Agustus. Selanjutnya berjumpa Thailand pada 30 Agustus dan yang terakhir menantang Korea Selatan pada 1 September. Rencananya, mantan pelatih Bali United itu akan mengumpulkan lagi para pemainnya pada 11 Agustus 2024 di Jakarta. Belum diketahui berapa jumlah pemain yang dipanggil Indra Sapri ke U20 Indonesia. Kemungkinan besar, nama-nama pemain dari tim U19 Indonesia saat ini akan kembali dibawa oleh pelatih asal Padang, Sumatera Barat itu. Sebelumnya, manajer timnas U20 Indonesia Ahmad Zaki sempat mengatakan bahwa ada 3 pemain keturunan yang direkomendasikan membela tim Merah Putih. Mereka adalah Tim Gevens, Mauresmo Hinoke, dan Dion Mark. Ketiga pemain itu dipilih setelah ikut dalam sebuah turnamen di Prancis beberapa waktu lalu. Jangan bully Arkan kakak, lebih baik bully saya saja. Itu yang diungkapkan Indra Sapri. Pelatih timnas U19 Indonesia Indra Sapri memohon kepada semua pihak untuk tidak membuli Arkan kakak. Menurutnya, lebih baik semua pecinta sepak bola Indonesia membuli dirinya. Arkan kakak menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial berkat penampilannya yang tidak sesuai harapan ketika membela timnas U19 Indonesia. Puncaknya, Arkan kakak tidak bermain bagus saat timnas U19 Indonesia bermain melawan Thailand pada laga final ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Arkan kakak masuk pada pertengahan babak kedua untuk menggantikan Jens Raven yang mengalami cedera. Penampilan striker Persis Solo itu disorot, termasuk dari komentator di televisi. Indra Sapri kesal mendengar Arkan kakak dibully. Menurutnya, tidak pantas pemain asal Blitar, Jawa Timur itu mendapatkan perundungan karena usianya masih sangat muda. Mohon saya yang dibully saja, jangan pemain saya, kasihan, kata Indra Sapri. Arkan kakak masih berusia 17 tahun. Kalian kasihan tidak sama anak-anak yang usianya baru 17 tahun? Lanjutnya. Seharusnya netizen tetap memberikan dukungan kepada pemain bernomor punggung 8 itu. Indra Sapri lebih senang ia yang dibully, sebab ia sudah kebal mendengar cacian dari netizen Indonesia. Dapat restu sang ibu, Matthew Weker mantap bersama timnas U17 Indonesia dan siap gabung TC di Bali. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji, menjelaskan secara rinci
terkait situasi Matthew Baker yang mendapat panggilan ke tim Australia U17 meski dia sebelumnya telah membela timnas U17 Indonesia. Belum lama ini, Matthew Baker ramai menjadi perbincangan publik setelah ia masuk dalam daftar pemanggilan pemain ke timnas U17 Australia. Namanya bahkan secara resmi telah dirilis oleh Federasi Sepak Bola Australia. Setelah pengumuman tersebut, pecinta sepak bola tanah air pun berbondong-bondong menanyakan kepastian soal pemain berposisi bek ini. Sumarji pun menjelaskan secara rinci terkait situasi Matthew Baker. Matthew Baker saat ini memang tengah menetap di Melbourne, Australia. Untuk itu, sang pemain mendapat pemanggilan ke timnas U17 Australia jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Mencuatnya nama Matthew ini membuat PSSI langsung melakukan komunikasi dengan sang pemain dan orang tuanya. Sumarji mengatakan bahwa PSSI langsung menggelar pertemuan dengan Matthew Baker dan keluarganya yang tinggal di Australia. Mereka menjalani pertemuan melalui Zoom dan berbicara soal pemanggilan tersebut. Menurut Sumarji, Matthew dan keluarganya sudah bulat ingin membela timnas Indonesia. Untuk itu, pemain berusia 15 tahun tersebut dipastikan akan tetap membela timnas U17 Indonesia ke depannya. Senangnya media Vietnam setelah tahu Sinteyong bawa skuad SEA Games 2023. Sinteyong akan membawa skuad SEA Games 2023 ke ASEAN Cup 2024. Keputusan ini jadi solusi terbaik karena pemanggilan pemain senior dipastikan akan sulit. Pasalnya, ASEAN Cup tidak masuk kalender FIFA dan pemain yang berkarir di luar negeri sedang fokus bersama klubnya. Selain itu, langkah ini diambil agar pemain muda memiliki jam terbang di kompetisi internasional. Pada ajang tersebut, skuad Garuda akan berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Ajang tersebut akan digelar pada bulan November hingga September tahun ini. Media asal Vietnam, Soha, ikut memberikan komentar terkait hal ini. Membawa pemain muda tentu akan jadi keputusan yang dilematis bagi Sinteyong. Meski memiliki banyak pemain potensial, mereka masih belum mempunyai jam terbang yang banyak. Vietnam sendiri bisa membawa skuad terbaiknya karena mayoritas bermain di liga lokal. Fakta bahwa Indonesia hanya mengirimkan tim muda ke Piala AFF menjadi peluang besar bagi lawannya, termasuk Vietnam, untuk meraih kemenangan, tulis laporan soha.vn. Sementara itu, keberanian Indonesia mengambil sikap tersebut memberikan apresiasi tinggi. Ini jadi sinyal bahwa skuad Garuda dalam jalur yang tepat dalam menjaga regenerasi. Bahkan, mereka mengakui bahwa Indonesia jadi salah satu tim yang memiliki perkembangan terbaik. Marcelino Ferdinand masih nganggur, rekannya di KMSK Denje sudah gabung klub Thailand. Penyerang Singapura Ilhan Pandi Ahmad dipastikan bergabung dengan klub asal Thailand BG Fatum United. Ini berbeda dengan rekan setimnya di KMSK Denje yakni Marcelino Ferdinand. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand dan Ilhan Pandi sebelumnya sama-sama membawa klub asal Belgia KMSK Denze. Mereka tak hanya dekat karena sama-sama membela klub level kedua Belgia KMSK Denze saja. Namun, Ilhan Pandi dan Marcelino Ferdinand diketahui jadi teman dekat. Bahkan, beberapa waktu lalu mereka terlihat liburan bersama di Bali. Akan tetapi, nasib mereka sepertinya berbeda. Karena Ilhan Pandi belum lama ini resmi diperkenalkan dengan klub asal Thailand. Berbeda dengan Marcelino Ferdinand yang juga kontraknya telah habis dengan klub asal Belgia tersebut. Padahal, mantan pemain Persebaya Surabaya dan Fandi ini memiliki kesamaan.
Mereka keduanya pemain yang datangkan dari Asia Tenggara. Kedua pemain ini memiliki kesamaan karena baik Marcelino maupun Van Dijk sama-sama kesulitan mendapatkan menit bermain. Apalagi dilihat bahkan pemain Singapura itu memiliki catatan kurang bagus bersama KMSK Denzhe. Ilhan Pandi hanya dimainkan sekali di ajang resmi oleh KMSK Denzhe. Ini berbeda dengan Marcelino Ferdinand yang memiliki catatan lebih bagus, yakni setidaknya ia dimainkan selama 7 kali dan telah mencatatkan diri mencetak 1 gol. Marcelino Ferdinand, pemain berusia 20 tahun tersebut, belum juga diketahui bakal bergabung tim mana dan ia dipastikan masih menganggur. Walaupun beberapa waktu lalu Marcelino memang dikaitkan dengan beberapa klub. Bahkan ia juga disebut-sebut bakal bergabung dengan klub asal Inggris Oxford United. Akan tetapi, hingga saat ini pemain muda tim Merah Putih tersebut belum juga terlihat bergabung dengan klub. Walaupun untuk kompetisi di Eropa baru akan dimulai pada September mendatang, sehingga Marcelino pun masih memiliki waktu untuk diperkenalkan oleh klub resminya. PSSI yakin menang di sidang CAS pada 15 Agustus 2024. Marten Faiz akan bela timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia. PSSI sangat yakin akan menang dalam sidang CAS. Perihal Marten Faiz, hingga akhirnya kiper asal Belanda itu bisa membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Marten Faiz sampai saat ini belum juga bisa membela timnas Indonesia. Padahal, kiper berusia 26 tahun itu sudah menjadi warga negara Indonesia lewat proses naturalisasi sejak 30 April 2024. Ada satu permasalahan yang dialami oleh Marten Faiz, sehingga belum bisa memperkuat tim Merah Putih. Hal itu karena FIFA masih menolak perpindahan asosiasi dari Belanda ke Indonesia. PSSI sebenarnya sudah berjuang agar proses perpindahan Federasi Marten Faiz bisa segera selesai. Update terbaru, Marten Faiz akan menjalani sidang CAS pada 15 Agustus 2024. Kata Yunus Nusi, PSSI akan berusaha semaksimal mungkin agar memenangkan sidang CAS Marten Faiz. Tujuannya tentu saja agar Marten Faiz bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai juara ASEAN Cup U19 2024, gelandang timnas U19 Indonesia buka peluang abroad. Kadek Ariel dapat pujian dari winger timnas Indonesia. Timnas U20 Indonesia lawan Argentina. Ini target Indra Syafri. PSSI proses naturalisasi bek dan gelandang. Apakah itu Eliano Reisner dan Tristan Goizer? Kemungkinan batal di Surabaya. Laga timnas Indonesia versus Australia diusahakan digelar di SUGBK. Usai juara ASEAN Cup U19 2024, gelandang timnas U19 Indonesia buka peluang abroad. Gelandang timnas U19 Indonesia yaitu Kavyatou Rizky membuka peluang untuk berkarir di luar negeri. Kini Kavyatou Rizky tercatat sebagai pemain Borneo FC Samarinda Youth. Sebelumnya, Kavyatou Rizky sempat dipinjam ke Dewa United untuk Liga 1 2023-2024. Selama berseragam Dewa United, Kavyatou Rizky belum pernah tampil sekalipun. Belum ada tawaran abroad, ucap pemain berusia 18 tahun tersebut. Tapi mau sih sambungnya. Dia menambahkan, trofi ASEAN Cup U19 2024 sangat berharga untuk perjalanan ke depan. Timnas U19 Indonesia pada laga final ASEAN Cup U19 2024
sukses meraih kemenangan 1-0. Kadek Arel dapat pujian dari winger timnas Indonesia. Winger timnas Indonesia yaitu Irfan Jaya memberikan pujian kepada Kadek Arel. Kadek Arel tampil cukup solid bersama timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19. Bermain sebagai bek, dia jadi andalan Indra Syafri selama turnamen tersebut. Menariknya, dia juga cukup tajam dengan koleksi 3 gol. Irfan Jaya mengakui bahwa dia mengikuti perkembangan juniornya tersebut. Berada di timnas, Kadek bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Duel-duel udara di kotak penalti menjadi kekuatan utama sang pemain. Saya sering menonton mereka juga di beberapa pertandingan, dan saya mengakui Arel bermain bagus ketika bermain. Bahkan, ia bisa mencetak gol hampir menjadi top skor padahal seorang pemain belakang, kata Irfan Jaya. Timnas U20 Indonesia lawan Argentina. Ini target Indra Syafri. Timnas U20 Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Argentina U20 dalam turnamen di Korea Selatan. Pelatih Timnas U20 Indonesia mempunyai target dalam turnamen tersebut. Selain melawan Argentina, Timnas U20 Indonesia juga akan bertemu Thailand pada 30 Agustus 2024 dan Korea Selatan pada 1 September 2024. Indra Syafri tidak membidik sebuah kemenangan dalam 3 laga uji coba itu. Mantan pelatih Bali United itu ingin anak-anak asuhnya bisa memberikan manfaat untuk tim Merah Putih dalam turnamen tersebut. Terlebih, turnamen itu sebagai persiapan Timnas U20 Indonesia untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Garuda Muda tergabung ke dalam grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Timnas U20 Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dalam ajang yang akan digelar pada 21 sampai 29 September 2024. PSSI proses naturalisasi bek dan gelandang. Apakah itu Eliano Reisner dan Tristan Goizer? Anggota PEXO PSSI Arya Sinulinga mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi pemain keturunan di posisi bek dan gelandang. Ia juga menegaskan pemain yang tengah diproses naturalisasi di luar nama-nama yang beredar di publik. Yang pasti kami sedang urus. Kami sedang memproses, dokumen sudah masuk, nama-nama agak di luar dari yang beredar, kata Arya Sinulinga pada hari Kamis 1 Agustus 2024. Saat ini, nama-nama pemain keturunan seperti Kevin Dix, Jairo Redwell, dan Miss Hilger biasa menghiasi portal online maupun media sosial. Terlebih, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pernah mengatakan PSSI tengah mendekati Ole Romeni dan Kevin Dix. Jika ukurannya tidak pernah beredar sebelumnya, siapa pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi? Ya, kami menilai mungkin itu adalah 2 pemain PES Zwolle, yakni Tristan Goizer dan Eliano Reisner sebagai pemain yang dimaksud. Tristan Goizer sempat kencang dirumorkan bakal dinaturalisasi menjadi WNI. Momen itu terjadi beberapa bulan sebelum Piala Dunia U20 digelar di Indonesia. Setelah itu, rumor Tristan Goizer akan dinaturalisasi menjadi WNI tak pernah lagi mencuat. Sementara Eliano Reisner rumornya belum pernah muncul. Satu hal yang pasti, baik Tristan Goizer dan Eliano Reisner merupakan pesepak bola jempolan. Tristan Goizer yang baru 19 tahun sudah mencatatkan 13 penampilan bersama tim senior Ajax Amsterdam di musim 2023-2024. Musim ini, demi mendapatkan menit tampil yang lebih banyak,
Ajax Amsterdam meminjamkan Tristan Geujer ke klub Liga 1 Belanda lain, PSV Zwolle. Sementara Eliano Regener yang merupakan adik dari Tijani merupakan motor serangan PSV Zwolle di Liga 1 Belanda 2023-2024. Dari 32 penampilan, Eliano Regener mengemas 3 gol dan 1 assist. Kemungkinan batal di Surabaya, laga Timnas Indonesia versus Australia diusahakan digelar di SUGBK. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan pihaknya akan berusaha agar pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan digelar pada Selasa 10 September 2024. Sebelumnya, PSSI sempat mengatakan bahwa duel Timnas Indonesia versus Australia tidak akan digelar di SUGBK. Pertandingan tersebut akan dipindahkan ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Alasannya dikarenakan datangnya pemimpin umat Katolik dunia Sri Paus pada 3-6 September 2024. PSSI ingin kehadiran tamu spesial itu bisa berjalan dengan lancar di Jakarta. Namun, baru-baru PSSI berusaha agar Timnas Indonesia bisa memakai jika saat menjamu Australia. Pasalnya, melihat dari jadwal kehadiran Sri Paus, pertandingan itu bisa tetap berlaksana di SUGBK. Australia kemungkinan besar datang H-3 ke Jakarta, tepatnya pada 7 September 2024. Australia datang di saat Sri Paus sudah meninggalkan Indonesia. Adapun Timnas Indonesia akan kembali lagi ke Jakarta pada 6 September 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membenarkan Sri Paus akan datang ke Jakarta pada awal September 2024. PSSI sedang terus berkomunikasi dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno agar bisa memakai SUGBK. PSSI pilih Jakarta untuk gelar kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah pada grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Turnamen tersebut akan digelar pada 21-29 September 2024. Dalam grup F, Timnas U20 Indonesia tergabung bersama Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. PSSI ingin seluruh pertandingan grup F itu digelar di Jakarta. Ada 2 venue yang dibidik PSSI untuk menggelar pertandingan tersebut. Kedua venue itu adalah Stadion Madia dan Stadion Utama Gelora Bung Karno. PSSI sedang berkoordinasi dengan AFC untuk menggelar pertandingan grup F di Jakarta. Sebelumnya, tim asuhan Indra Syafri itu bermain di Surabaya. Yunus Nusi berharap masyarakat pecinta sepak bola Indonesia bisa datang langsung mendukung perjuangan tim merah putih di Jakarta. Sebab dukungan itu sangat penting bagi Timnas U20 Indonesia yang menargetkan lolos ke Piala Asia U20 2025. Adapun Piala Asia U20 2025 akan digelar di Cina pada 6-23 Februari 2025. Turnamen itu hanya diikuti oleh 16 negara dari hasil kualifikasi Piala Asia U20 2025.